Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan pelajari materi kelanjutannya ya, yaitu tentang uji normalitas ya. Ini merupakan pertemuan yang ke-10 ya kira-kira ya. Kalau tidak salah ini merupakan pertemuan yang ke-10. Kita akan mengkaji tentang tentang uji normalitas ya. Nah, uji secara pengertian ya, uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran yang normal. Ya, jadi di dalam ilmu statistika itu ya terdapat banyak sekali sebaran-sebaran data ya. Salah satu di antaranya itu adalah sebaran normal. Ya. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus min dan median berada di pusat. Ya. Pada sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini bisa dilihat ada sebuah kurva. Ya, ada sebuah kurva dari sekumpulan data ya. Di sini bisa dilihat batangnya. Ya, batangnya berkumpul di tengah, ya kan, memusat di tengah. Kemudian ketika ditarik kurvanya, bentuknya adalah seperti ini, seperti parabola terbalik ya, kira-kira ya, seperti itu. Nah, kalau kondisi grafik data adalah seperti ini, maka ini merupakan salah satu dari contoh data yang sudah terdistribusi normal, ya. Dengan nilai min, median dan modus itu terpusat di tengah. Ya. Nah, kemudian normalitas sebaran data menjadi sebuah asumsi yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dapat dipakai dalam penganalisaan selanjutnya. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Nah, data yang seperti ini biasa dikatakan sebagai sampel yang besar. Nah, namun untuk memberikan kepastian, data tersebut apakah berdistribusi normal ataupun tidak, sebaiknya memang dilakukan uji normalitas. Karena memang belum tentu ya, data yang lebih dari 30 sampel itu dipastikan berdistribusi normal, ataupun data yang kurang dari 30 itu tidak berdistribusi normal. Ya, jadi belum tentu. Memang sebaiknya dilakukan uji normalitas terhadap seberapapun data yang akan kita gunakan. Nah, kemudian mengapa uji normalitas itu perlu dilakukan? Yang pertama, alasannya adalah jika analisis menggunakan metode parametrik, ya, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Ya, kita sudah mempelajari ya, ada statistika parametrik dan non parametrik ya, di mana di antara keduanya itu terdapat masing-masing analisis dalam statistika yang bisa digunakan ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan metode parametrik, maka persyaratannya adalah data harus berdistribusi normal ya. Nah, kemudian jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistika non parametrik. Ya. Nah, untuk yang ketiga, statistika parametrik seperti uji T, regresi, korelasi, dan ANOVA mempunyai asumsi yang harus dipenuhi seperti kenormalan dan kehomogenan. Ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai sekumpulan data ingin kita analisis, misal kita ingin menggunakan alat uji seperti uji T, regresi, korelasi, di mana itu merupakan bagian dari statistika parametrik, maka persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah data tersebut harus berdistribusi normal.
seperti itu ya. Kalau tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa digunakan uji yang termasuk dalam statistika parametrik, metode parametrik ya. Harus menggunakan analisis statistika yang lain gitu ya. Nah, penyebab data tidak berdistribusi normal adalah terutama adanya data ekstrim atau data pencilan yang biasa disebut dengan outlier. Ya. Dengan adanya outlier tersebut, maka sebaran data bisa jadi condong ke kiri atau condong ke kanan. Nah, kalau misalnya dari data tersebut terdapat outlier atau terdapat pencilan ya, maka solusinya adalah mengeliminasi data tersebut yang menjadi penyebab terjadinya outlier ya. Tetapi memang dalam mengeliminasi data ini tidak bisa sembarangan ya, karena data yang diperoleh itu kan setiap datanya kan itu unik ya. Jadi tidak bisa sembarangan kita langsung membuangnya gitu. Ada alternatif lain yang bisa ditempuh untuk bisa menggunakan uji statistik yang termasuk dalam metode parametrik ya. Oke, di sini terdapat beberapa kurva ya. Terdapat beberapa kurva. Ini adalah bentuk kurva dari data yang tidak berdistribusi normal. Ya, bisa dilihat di sini ada yang condong ke kanan, ada yang melandai ke bawah seperti itu ya, ada yang condong ke kiri dan sebagainya gitu. Ini merupakan contoh grafik ya dari data yang tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara ya. Bagaimana cara melihat normalitas dari sebuah data? Ternyata dapat dinilai dengan berbagai cara yang jika dikelompokkan pada dasarnya ada dalam dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Untuk yang analisis secara visual dapat menggunakan grafik histogram, stem leaf, box plot dan lain-lain gitu ya. Untuk menilai bahwa sebuah data itu sudah terpenuhi normalitasnya atau tidak, bisa menggunakan histogram, stem leaf, box plot dan lain-lain. Nah, kalau ingin lebih pasti ya, bisa menggunakan analisis secara statistik ya. Untuk analisis secara statistik ini terdapat beberapa uji yang bisa dilakukan. Yang pertama ada uji grafik, kedua ada uji chi-square, kemudian ada Lilliefors, kemudian ada Kolmogorov-Smirnov, dan ada juga uji-uji yang lainnya. Nah, ini merupakan merupakan contoh diagram dari data dengan tidak berdistribusi normal ya, yang dibentuk dalam histogram, box plot dan Kiki plot. Nah, bisa dilihat ya di gambar ini bahwa ini ada garis ya, ada sebuah garis. Ini merupakan plot dari data normal ya. Sementara titik-titik ini merupakan data observasi kita, data yang kita punya. Nah, ternyata setelah diplot dengan menggunakan aplikasi statistik, baik itu Minitab maupun SPSS. Nah, jika posisinya seperti ini ya, melenceng dari garis, maka ini dapat dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal ya. Begitu juga dengan gambar yang di sebelah kanannya ya, datanya menjauhi dari garis ya, garis yang ini ya, garis yang ini. Nah, ini bisa dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian yang di bawahnya ini merupakan gambar box plot ya. Bisa dilihat dari gambar box plot ini terdapat banyak sekali pencilan. Ya, ini namanya pencilan ya yang di atas ini. Karena dia berada di luar dari box plot. Box plot kan hanya sampai di sini ya. Dari garis ini sampai yang bawahnya. Ya. Nah, ternyata setelah diplotkan terdapat banyak sekali data yang berada di luar box plot
Nah, ini namanya pencilan yang titik-titik ini ya. Nah, karena ada pencilan ini menyebabkan data tidak berdistribusi normal. Nah, yang sebelah kanan bawah ini merupakan gambar histogram ya. Terdapat satu batang yang sangat jauh atau sangat berbeda dengan batang-batang yang lainnya. Nah, ini juga yang menyebabkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Nah, jadi grafik-grafik ini ya, grafik plot ini dari box plot, dari histogram, dan dari Gigi plot ini merupakan grafik untuk mendeteksi adanya pencilan atau tidak. Seperti itu ya. Artinya apabila ada batang yang pada histogram ya, yang ini ya, misalnya pada histogram, apabila ada batang yang melenceng jauh dari kelompoknya, maka terdapat outlier. Begitu juga dengan grafik yang lainnya. Jika ada titik yang jauh sekali dari plotnya, maka diperkirakan adanya outlier atau pencilan. Nah, karena adanya outlier tersebut, maka dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Nah, jadi begitu ya untuk secara visual bisa dinilai dengan melihat histogram, box plot, dan Gigi plot. Ya. Kemudian kalau dengan menggunakan uji grafik ya, uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal PP plot of regression standardized residual. Nah, kalau ini tidak menggunakan data asli tetapi data residualnya, yang itu bisa kita peroleh setelah kita regresikan terlebih dahulu ya. Jadi titik-titik ini bukan merupakan data observasi ya, tetapi data residualnya ya. Nah, data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka data tersebut normal ya. Jadi jika residual datanya itu berada di sekitar garis ya dan mengikuti garis lurus ini, maka dapat dikatakan bahwa data yang kita punya itu adalah berdistribusi normal. Begitu ya untuk uji grafik. Nah, kemudian kita coba lihat untuk yang dengan menggunakan Lillie Force ya. Jadi Lillie Force ini juga merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas ya. Normalitas untuk sekumpulan data. Nah, prosedurnya yang pertama susun hipotesis terlebih dahulu ya, di mana H0-nya adalah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, kemudian H1 kebalikan dari H0 ya, yaitu data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian langkah kedua yaitu menghitung statistik uji. Ya, langkah-langkahnya adalah yang pertama hitung dulu rata-rata dengan ragamnya. Ya, cara menghitungnya sama ya seperti materi-materi yang lalu ya, sama cara menghitungnya yaitu sigma xi per n untuk x barnya, dan s itu adalah akar dari sigma xi kurang x bar dikuadratkan dibagi dengan n-1. Nah, setelah mendapatkan nilai rata-rata dengan standar deviasi, kemudian kita mengubah data xi menjadi normal baku ya. Kita bentuk data baru ya. Kita bentuk data baru dengan menggunakan formula ini ya. Kita bentuk data z-nya yaitu zi sama dengan xi dikurang dengan x bar dibagi dengan standar deviasinya atau timpangan bakunya. Nah, setelah kita membentuk data baru yaitu data normal baku ya, kita menghitung proporsi ya, proporsi dari data yang sudah baku tersebut ya, dengan cara SZI sama dengan banyaknya Z yang kurang atau sama dengan ZI dibagi dengan N. Nah, setelah kita menghitung SZI, kemudian kita menghitung atau mencari peluang dari SZI tersebut dengan menggunakan tabel distribusi normal ya. Bukan dari data SZI tapi dari
peluang dari data ini, data normal baku ini, ya, dari nilai ZI ini. Ya, kita mencarinya itu dengan menggunakan tabel distribusi normal atau tabel Z, ya. Kemudian setelah itu baru kita menghitung selisih mutlak antara SZI dengan FZI, ya. Jadi kan kita akan mendapatkan nilai ini dan kemudian juga mendapatkan nilai ini dari tabel. Setelah itu kita hitung selisihnya dan kemudian dimutlakkan. Ya, artinya kalaupun nilainya nanti negatif akan positif, gitu ya, karena sudah dimutlakkan. Nah, nilai yang terbesar dari selisih mutlak ini dinotasikan dengan L0. Artinya nilai yang terbesar dari hasil dari selisih ini itulah yang menjadi L hitungnya. Ya. Itulah nilai L hitungnya. Nah, kemudian langkah ketiga, setelah kita mendapatkan nilai L hitung atau Lilly force hitung gitu ya. Pada tabel Lilly force kita lihat nilai kritis uji Lilly force dengan menggunakan tabel L. Ya, jadi ada tabel L juga ya. Dengan terlebih dahulu menetapkan taraf signifikansi alfa. Nah, ini kan sama seperti uji hipotesis kemarin, bebas dalam menentukan alfanya berapa, asalkan masih dalam batas toleransi, seperti itu. Kemudian langkah keempatnya yaitu membandingkan antara L0 dengan L tabel, di mana L0 ini merupakan L hitung dan L tabel ini yang kita peroleh dari tabel L. Ya, untuk kriteria ujinya tolak H0 jika L hitung lebih besar daripada L tabel. Ya. Nah, kemudian baru kita bisa langkah selanjutnya itu mengambil kesimpulan. Nah, H0 diterima jika misalnya kesimpulannya itu H0 diterima, berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Tapi kalau misalnya H0-nya itu ditolak, berarti sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Jadi seperti itu ya langkah-langkah menguji atau melakukan uji normalitas dengan menggunakan metode Lilly force. Ya, oke, kita lihat salah satu contoh ya. Salah satu contoh soal, lakukanlah pengujian normalitas pada data berikut. Ya, ada 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, dan 10. Ini semuanya ada N-nya itu ada 10 ya. Ya, ada 10. Nah, kemudian dari 10 data ini, ujilah dengan menggunakan metode Lilly force dengan perhitungan secara manual untuk mengecek apakah data ini berdistribusi normal ataupun tidak. Ya. Oke, kita mulai penyelesaiannya ya. Yang pertama, tentu saja menyusun hipotesisnya terlebih dahulu bahwa data berdistribusi normal itu H0-nya, kemudian H1-nya data tidak berdistribusi normal. Ya. Kemudian setelah kita susun hipotesis, yang kedua adalah menghitung statistik ujinya atau menghitung nilai L hitungnya. Ya, langkah-langkahnya yang pertama tadi kan menghitung nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Ya, jadi data ini ya, data 4, 5, 6, 7 ini kita hitung dulu rata-ratanya ya. Kita hitung X barnya berapa. Ya, tinggal dijumlahkan saja. Tambah 5 dan seterusnya ya sampai 10 ya, dibagi dengan 10 ya. Nah, nanti bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator ya. Hasilnya adalah 7,2 ya, didapatkan nanti hasilnya adalah 7,2. Dan jangan lupa juga menghitung standar deviasinya ya, dengan menggunakan rumus yang sama seperti materi yang lalu ya. Setelah dihitung ternyata standar deviasinya adalah 1,8135. Ini koma ya, bukan ribu ya. Jadi mohon jangan salah dalam memahami notasi-notasi dalam statistika ya. Karena kalau ribuan dengan koma itu ketika misalnya nanti diakarkan atau dikuadratkan maka hasilnya akan berbeda. Ya, jadi ini standar deviasinya adalah 1,8135. Oke, kita sudah mendapatkan nilai rata-rata dengan standar deviasi
Ya, untuk lebih mudah perhitungannya memang kita menggunakan tabel saja ya. Walaupun ini bukan data kelompok atau ini data tunggal ya. Jadi kita gunakan tabel saja biar nanti terarah perhitungannya gitu ya. Nah, oke, ini nomor kemudian XI ini dari data ya. Kemudian kita hitung XI kurang X bar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh nilai ZI nanti gitu ya. Oke. Kita kan tadi harus menghitung nilai ZI dulu ya. ZI itu artinya I dimulai dari data pertama sampai data yang terakhir. Nah, kita kan punya 10 data ya. Artinya kita juga harus punya 10 Z, 10 nilai Z. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk Z1 itu artinya atau cara menghitungnya X1 dikurang dengan X bar dibagi dengan S. Nah, X1 kita kan ini ya nilainya berdasarkan di soal nilai data pertama kita kan 4, kemudian dikurang dengan X barnya dikurang dengan 7,2 dibagi dengan 1,8135, kemudian didapatlah hasilnya min 1,76. Nah, kemudian kita hitung juga Z2. Z2 artinya X2 dikurang X bar dibagi dengan S. Nah, X2 kita kan di data 5 ya. Sesuai dengan yang di data, nilainya 5. 5 dikurang 7,2 dibagi dengan 1,8135. Hasilnya adalah minus 1,21. Nah, ini Z-nya dihitung sampai sebanyak data yang kita punya ya. Kalau misalnya kita punya 10 data, berarti dihitung sampai 10 Z atau Z10. Kalau misalnya punya 15, berarti dihitung sampai Z15, seperti itu. Nah, di sini sudah saya tampilkan ya untuk masing-masing Z-nya. Kita sudah punya nilai-nilainya masing-masing. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung nilai F-nya atau nilai peluangnya. Ya, nilai peluang dari si Z. Ya. Untuk FZ atau ini kita fokus ke sini sekarang di kolom ini, kolom kelima. Untuk nilai FZ kita bisa memperolehnya itu dengan menggunakan tabel Z. Ya. Nanti ini saya crop sebagian dari tabel Z ya. Nanti lengkapnya bisa dicari di Google ya. Versi lengkapnya bagaimana. Oke, kalau saya tampilkan semua di sini nggak cukup tempatnya gitu. Oke, kita ingin mendapatkan nilai FZ untuk masing-masing Z ya. Jadi kan kita punya 10 Z di sini ya. Otomatis berarti nilai peluang yang harus kita cari juga ada 10 ya. Nah, misalnya untuk yang pertama ya, untuk yang pertama nilai Z-nya kan min 1,76. Berapakah nilai FZ-nya? Oke, kita gunakan tabel ini. Ya, jadi cara membacanya adalah ini kita lihat di kolom Z ya dari tabel ini dari min 1,7, kemudian sambungan angka selanjutnya adalah di sini min 1,706, min 1,76 ya. Jadi cara membacanya seperti itu, min 1,7 kemudian satu angka lagi di atasnya ya. Nah, kita cari nilai yang berpadanan antara minus 1,7 dengan 6 ya. Ternyata di tabelnya nilainya adalah 0,0392. Nah, inilah nilai FZ-nya. Seperti itu ya. Kemudian itu yang pertama, itu untuk data yang pertama. Kemudian untuk data yang kedua, kita punya nilai Z-nya adalah minus 1,21. Minus 1,21, kita lihat di kolom Z, min 1,2 ini ya. Min 1,2 di sini, kemudian karena kita nilai Z-nya adalah minus 1,21, maka yang berpadanannya di sini ya. Nah, ini ya. Sehingga nilai FZ untuk minus 1,21 adalah 0,1131 gitu ya. Nah, satu lagi untuk data yang ketiga.
ya. Untuk data yang ketiga itu nilai Z-nya adalah minus 0,66. Berarti caranya adalah yang ini, ya, min 0,6 dan 6. Berarti di sini posisinya. Nah, inilah nilai FZ-nya 0,2546, ya. Jadi begitu seterusnya ya untuk data keempat, kelima sampai dengan ke-10, masing-masing dilihat nilai FZ-nya berapa. Seperti itu cara untuk mendapatkan nilai FZ. Oke, selanjutnya kita hitung untuk proporsinya masing-masing. Proporsi dari nilai Z, ya. Pada kolom ke-6, ya, cara memperolehnya adalah 1/n. Misal pada data yang pertama maka 1/10, ya. Kenapa 1/10? Karena n-nya itu ada 10 data. Jadi untuk data yang pertama berarti ya 1/10, data yang kedua 2/10, data ketiga 3/10 dan seterusnya, ya. Oke, begini ya caranya. Nah, ini untuk tabel yang kolom yang ke-6. Kita sudah peroleh. Nah, bisa dilihat di sini ya. Untuk data yang pertama 1/10 sama dengan 0,1. Data yang kedua itu 2/10 sama dengan 0,2. Data yang ketiga 3/10 itu 0,3. Nah, data keempat dengan data kelima itu kan sama ya datanya, yaitu 7 ya. Ya, 7. Sebentar. Oke. Ada 2 datanya ya. Ini sama. Nah, karena sama, maka diambil n yang paling bukan di sini. Oke, ini sama ini. Diambil posisi yang paling tinggi, yaitu ini kan keempat dengan kelima, berarti 5/10, ya. 5/10, makanya di sini untuk data keempat dengan data kelima nilai SZI-nya adalah 0,5. Nah, begitu juga untuk yang data ke-6, ke-7 dan ke-8, ya. Ya sama juga ya. Maka diambil yang paling tingginya yaitu 8/10. Ya, 8/10 sama dengan 0,8. Data ke-9 itu adalah 9/10, ya. Data ke-10 sama dengan 10/10 sama dengan 1. Jadi kita begitu ya cara untuk menghitung nilai SZI. Nah, setelah itu setelah kita memperoleh nilai SZI, kita hitung selisih mutlak antara FZ dengan SZ. Ya, kita hitung selisih antara kolom ini dengan kolom ini. Ya, kolom 5 dengan kolom ke-6. Dan jangan lupa dimutlakan. Ya, jadi nanti 0,0392 dikurang dengan 0,1 hasilnya berapa, kemudian dimutlakan. Ya. Terus juga untuk data yang kedua sama 0,1131 dikurang dengan 0,2 hasilnya berapa, dimutlakan. Nah, semuanya dilakukan seperti itu, ya. Dilakukan sampai dengan data yang ke-10, ya. Jadi data yang di kolom ke-5 dikurang dengan data kolom ke-6 dimutlakan. Nah, dari kolom ke berapa ini? Kolom ke-7 ya. Dari kolom ke-7 ini, ya. Ini merupakan nilai L, ya. Yang menjadi nilai L hitungnya adalah nilai yang paling maksimal dari sini. Ya, nilai yang paling maksimal dari kolom ini. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa yang paling maksimal dari kolom ini adalah 0,13. Ya kan? Maka nilai L hitungnya adalah 0,13. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai L hitung, kita coba hitung juga nilai L tabel. Ya, coba hitung juga nilai L tabel. Nah, di sini mohon maaf ya tidak saya tampilkan. Nanti bisa dicek di Google ya L tabelnya bagaimana.
Nah, misalnya kita menggunakan alfa 0,05 dengan N10, maka diperolehlah nilai L tabelnya 0,271. Ya, nanti bisa tolong dicek lagi ya di Google di tabel L-nya. Ini nilai L tabelnya adalah 0,271. Kemudian kita bandingkan antara L0 dengan L tabel. Ya, antara 0,13 dengan 0,271. Ternyata setelah dibandingkan hasilnya adalah L0-nya atau L hitungnya lebih kecil daripada L tabel. Ya, karena ini lebih kecil daripada L tabel, ya, karena nilai hitung lebih kecil daripada nilai tabelnya, maka keputusannya adalah H0 diterima. Ya, kesimpulannya karena H0 diterima, maka dapat dikatakan bahwa data yang kita lihat di contoh soal tadi merupakan data yang berasal dari populasi berdistribusi normal atau data tersebut sudah berdistribusi normal. Jadi seperti itu ya langkah-langkah untuk uji normalitas dengan menggunakan metode Gale Force. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, uji normalitas bisa juga dengan menggunakan metode yang lain, ya. Salah satu metode yang lainnya itu adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Nah, untuk pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada alfa 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, ya. Artinya data yang diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan normal baku, atau kalau kita persingkat, data tersebut tidak normal. Seperti itu ya, kalau nilai signifikannya itu kecil daripada 0,05. Nah, sementara kalau misalnya nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang diuji dengan data normal baku. Artinya data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, untuk nilai signifikansi ini kita bisa memperolehnya dengan menggunakan aplikasi statistik, ya, aplikasi Minitab maupun SPSS, SAS dan yang lain-lainnya. Nah, jadi bukan dengan cara manual ya. Oke, ini saya tampilkan salah satu studi kasus ya. Studi kasus saya peroleh dari salah satu jurnal ya, dari kampus UNESA, Prodi BK ya, dengan judul Hubungan antara persepsi siswa terhadap layanan konseling individu dan kinerja konselor dengan motivasi siswa dalam melanjutkan hubungan konseling individu. Ya, oke, ini abstraknya. Jadi di abstraknya diberitakan bahwa atau disimpulkan bahwa setiap siswa memiliki motivasi yang berbeda terhadap layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya persepsi siswa terhadap layanan konseling individu serta kinerja konselor di sekolah. Dampak dari hal tersebut, siswa akhirnya akan berpersepsi bahwa dan memiliki motivasi yang rendah untuk melanjutkan hubungan konseling individu. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji ada tidaknya hubungan antara persepsi siswa terhadap layanan konseling individu dan kinerja konselor dengan motivasi siswa dalam melanjutkan hubungan konseling individu. Ya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 48 siswa dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Analisis data yang digunakan adalah korelasi ganda dan hasil analisis jadi terpotong ya. Nah, dari abstrak ini kita bisa memperoleh beberapa informasi ya. Yang pertama, populasi data yang digunakan itu adalah siswa kelas 10 dan 11 dari SMA N1 Menganti yang terdiri dari 16 kelas dengan jumlah siswa itu 496 siswa. Kemudian untuk pengambilan sampelnya dilakukan secara proporsional stratified random sampling ya,
Dan kemudian teknik pengumpulannya adalah dengan menggunakan angket. Ya. Dari jurnal ini ya, hasil penelitiannya adalah seperti ini. Ya, jadi ada 3 variabel yang dibandingkan, yaitu layanan konseling individu, kinerja konselor, dan motivasi. Ya, di sini dicek ya, analisis data yang digunakan adalah statistik parametrik ya, salah satu dari uji dalam statistik parametrik. Sudah otomatis kalau misalnya menggunakan uji statistik parametrik harus mengecek dulu normalitasnya, apakah data yang digunakan sudah terpenuhi normalitasnya atau belum gitu. Ya. Oke, di sini di tabel ini ya ada informasi bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov ya dan nilai signifikannya. Oke. Untuk masing-masing variabelnya ya. Pada variabel layanan konseling individu ya, nilai Kolmogorov-Smirnovnya adalah 0,641 ya, dengan nilai signifikannya adalah 0,806. Untuk ya, apakah data dengan variabel layanan konseling ini berdistribusi normal ataupun tidak? Nah, kita bandingkan nilai signifikannya dengan nilai alfa. Ya. Nah, di sini nilai signifikannya adalah 0,806 ya. Kita bandingkan misalnya dengan alfa 0,05. Ya. Ternyata nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Nah, kalau misalnya lebih besar, berarti kesimpulannya apa? Ya, apakah menolak H0 atau menerima? Ya, ternyata kalau misalnya lebih besar, kalau misalnya nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Ya, oke. Untuk yang variabel yang pertama sudah dikatakan normal. Kemudian yang kedua kita lihat lagi yaitu di kinerja konselor ya. Variabel kinerja konselor nilai signifikannya adalah 0,958. 0,958 kalau dibandingkan dengan alfa 0,05 ternyata lebih besar. Ya, sama seperti variabel layanan konseling individu tadi. Ini juga lebih besar daripada alfa 0,05 ya. Berarti untuk variabel kinerja konselor datanya berdistribusi normal. Nah, terakhir yang ketiga yaitu variabel motivasi, nilai signifikannya adalah 0,209. Ya, dibandingkan dengan alfa 0,05 ternyata lebih besar ya. Karena lebih besar maka dapat dikatakan bahwa variabel motivasi ini berdistribusi normal. Sehingga dapat kesimpulannya ketiga variabel ini sudah memenuhi distribusi normal. Nah, untuk selanjutnya berarti bisa menggunakan analisis dalam atau salah satu uji statistika dalam yang termasuk ke dalam statistika parametrik. Ya, jadi begitu ya cara membaca apakah data sudah normal ataupun belum. Nah, kemudian ini juga ada sebuah jurnal ya, nanti ini dari kita lihat aja di hasilnya ya. Kita fokus pada hasilnya. Ini si yang membuat jurnal ini juga menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk melakukan uji normalitasnya. Ya, kita lihat pada nilai signifikannya ya. Nilai signifikannya ternyata untuk variabel yang kontrol didapatkan bahwa nilai signifikannya adalah 0,2 dan untuk variabel eksperimen sama juga nilai signifikannya itu 0,2. Nah, ini nilai-nilai ini kita bandingkan dengan alfa misalnya 0,05 ya. 0,05 berarti hasilnya adalah data untuk yang variabel kontrol dengan eksperimen
telah berdistribusi normal ya, berdistribusi normal. Oke, selanjutnya ini juga ada salah satu jurnal ya, jurnal dari kampus Universitas PGRI Yogyakarta ya, prodinya juga dari bimbingan konseling ya. Jadi kenapa saya tampilkan jurnal di sini? Karena ini ya, mulai dari sekarang coba biasakan diri untuk sering-sering baca jurnal gitu. Kenapa? Karena dari jurnal-jurnal yang kita baca itu nanti bisa muncul ide mau bikin skripsi tentang apa gitu. Jadi memang harus sering-sering baca ya. Dan di jurnal ini juga lebih singkat daripada kita baca skripsi ya. Jurnal ini udah merupakan ringkasannya gitu ya. Oke, coba kita baca ya di abstraknya ya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk mengatasi prokrastinasi akademik pada mahasiswa BK Universitas PGRI Yogyakarta. Metode digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa BK semester 4 angkatan tahun 2016 Universitas PGRI Yogyakarta dengan sampel sebanyak 20 mahasiswa. Nah, kemudian teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis independent sample test. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata skor pretest dan posttest masing-masing adalah 112,75 dan 71,35. Sedangkan nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000. Mengacu pada kriteria uji, maka 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan ada perbedaan rata-rata tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa antara sebelum dan sesudah treatment. Dan seterusnya gitu ya. Yang kita mau fokus di sini adalah tentang uji normalitasnya saja. Nah, ini hasil dari uji normalitas data. Nah, dia juga menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov ya. Dari hasilnya kita coba lihat pada nilai signifikansinya ya dari dua variabel. Di sini variabelnya ada skor pretest dan skor posttest ya. Ternyata nilai signifikansinya dua-duanya ini lebih besar daripada 0,05 ya kan. Jadi kan yang pertama nilai signifikansinya kan 0,0914 ya, 0,914, dan yang kedua adalah 0,79. Nah, kalau dibandingkan dengan alfa 0,05 kan ini kedua nilai ini kan lebih besar daripada 0,05 ya. Nah, karena dia lebih besar, maka kesimpulannya adalah datanya berdistribusi normal. Seperti itu ya. Oke, untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini ya, saya tidak menampilkan langkah manualnya ya, tapi dengan menggunakan aplikasi statistik ya. Di sini saya tampilkan dengan cara dengan menggunakan SPSS dan Minitab enggak juga sih, hanya dengan menggunakan SPSS saja ya. Oke. Kenapa? Karena kalau dengan menggunakan cara manual mending pakai Liliverse saja gitu. Kalau Kolmogorov sepertinya bisa saja kalau mau menggunakan cara manual, tapi nanti coba dicari di referensi yang lain ya. Oke. Langkah-langkah dengan menggunakan SPSS ya. Yang pertama, buka dulu SPSS-nya ya. Dibuka dulu SPSS-nya, nanti akan muncul dua layar ya. Yaitu layar untuk memasukkan nilai dan layar output. Nah, pada layar input data ya, beri nama data pada variabel view, kemudian masukkan data pada data view. Ya, ini contohnya contoh data yang ingin kita coba yang ingin kita tes ya. Apakah
apakah dia memenuhi, apakah dia berdistribusi normal ataupun tidak, seperti itu. Nah, setelah kita masukkan nilai, ya, setelah kita masukkan data-datanya, kemudian klik menu Analyze, pilih Descriptive Statistik, dan kemudian pilih Explore. Ya, yang sudah punya SPSS mungkin bisa langsung digunakan atau langsung dicoba. Ya. Kemudian setelah itu, pilih data, nilai, dan dipindahkan ke kotak dependent list. Ya, jadi setelah kita tekan ekspor ini akan muncul kotak seperti ini. Nah, nanti pindahkan variabel nilai, nanti yang variabel nilai ini berasal dari sini ya. Dia awalnya berada di sini ya. Kemudian klik di tanda panah ke arah dependent list. Ya, sehingga nanti variabel nilai ini berpindah ke kotak dependent list. Nah, setelah itu pilih plot ya. Pilih plot, yang di samping ini ada tulisan plot ya. Ada pilihan plot, kemudian checklist di normality plot with test. Checklist di sini, kemudian pilih continue dan kemudian OK. Setelah itu nanti lihat di layar outputnya akan muncul beberapa output ya. Tapi untuk uji normalitas ya, untuk hasil normalitas kita fokus pada hasil yang seperti ini saja. Ya, tidak perlu yang lain. Kita fokus di kotak ini saja. Ternyata untuk variabel nilai dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikannya adalah 0,2. Seperti itu ya, 0,2. Nah, Shapiro-Wilk ini juga merupakan salah satu uji untuk normalitas ya. Tapi kita fokus di Kolmogorov ini saja. Nah, nilai signifikannya didapatkan bahwa 0,2. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan alfa 0,05, ternyata nilai signifikannya lebih besar. Sehingga H0-nya diterima, dan dengan demikian data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi seperti itu ya cara membaca output dari metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan ya. Kalau misalnya dengan menguji normalitas dengan menggunakan Minitab ya, terdapat 3 jenis ya. Terdapat 3 jenis uji normalitas dengan menggunakan Minitab. Yang pertama ada Anderson-Darling, kemudian ada Ryan Joyner, ini mirip dengan Shapiro-Wilk, dan yang ketiga adalah Kolmogorov-Smirnov. Ya, oke. Di sini tidak saya detailkan dengan menggunakan Minitab ya. Ya, karena bagi saya yang penting adalah membaca outputnya ya, bisa membaca outputnya. Kalau untuk langkah-langkah menggunakan aplikasi ini kan banyak juga di Google gitu ya, dan belum diperlukan untuk semester ini gitu. Mungkin akan sangat diperlukan nanti ketika sudah proses menyusun skripsi gitu, mengolah data seperti itu ya. Oke, ini ada contoh soal ya. Ini merupakan nilai UTS statistika dasar ya dari sebuah kelas ya. Jadi nilainya ada yang dapat 57, ada yang dapat 67,5 dan seterusnya. Ada juga yang dapat 0 nih gitu ya. Nah, dari data ini periksalah apakah data di atas berdistribusi normal atau tidak. Gitu ya. Nanti bisa dengan menggunakan saya tampilkan ya Minitab ya. Ternyata saya tampilkan di sini dengan menggunakan Minitab ya. Oke. Kalau misalnya dengan menggunakan Minitab, oke, kita lanjutkan. Masukkan dulu data-datanya ya. Dimasukkan data-data ini ke dalam Minitab ya. Ke dalam satu variabel. Kemudian pilih setelah itu pilih di start ya, pilih start, buka basic statistik, kemudian pilih normality test ya. Kemudian nanti akan muncul kotak seperti ini ya. Masukkan nanti nama variabel yang ada di sini ke dalam kotak variabel ya, sehingga di sini nilai UTS-nya berpindah ke kotak ini ya. Kemudian untuk tes for normality kita pilih Kolmogorov-Smirnov karena fokus kita kan dengan menggunakan ini tadi ya, Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian klik OK. Setelah itu nanti akan keluar outputnya adalah seperti ini ya. Outputnya seperti ini.
Eh, di sini bisa dilihat bahwa terdapat sebuah garis, ya. Ini merupakan plot untuk data bakunya, dan ini ada yang biru ini, titik-titik biru ini, ya. Ini merupakan plot data yang kita uji tadi. Ya, coba diperhatikan ya bahwa terdapat outlier di sini ya, atau ada data yang menjauhi dari garis lurus. Ya, sehingga karena terdapat outlier ini atau data yang menjauh dari plot atau dari garis, maka bisa dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Atau kalau memang belum yakin, coba saja membandingkan nilai p-value, ya, nilai p-value-nya atau nilai signifikansinya dibandingkan dengan nilai alfa, ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai p-value-nya adalah 0,047 dan alfa yang kita gunakan misalnya 0,05. Ternyata setelah dibandingkan nilai p-value lebih kecil daripada nilai alfa, ya. Karena lebih kecil, maka dapat dinyatakan data tidak berdistribusi normal. Seperti itu ya. Oke, itu untuk contoh-contoh soal dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, ya. Jadi saya memang tidak menampilkan langkah manualnya. Langkah manual bisa dengan menggunakan metode Lilliefors. Sebenarnya ada lagi bisa dengan menggunakan uji chi-square juga, tapi langkahnya emang lebih panjang dibandingkan dengan uji Lilliefors kalau saya perhatikan, ya. Oke, itu untuk yang dua metode ya. Kita sudah mempelajari dua metode hari ini, baik dengan menggunakan Lilliefors dan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nanti terserah mau menggunakan metode yang mana, ya. Jadi kemudian ini ada satu latihan ya. Terdapat 3 variabel P1, P2 dan P3, ya. Ya, di mana P1 ini merupakan variabel metode pembelajaran Jigsaw, P2 merupakan variabel problem solving, dan P3 adalah variabel problem posing. Ya, data-datanya tertera di sini. Nah, pertanyaannya adalah apakah data yang disajikan ini berdistribusi normal ataupun tidak. Nanti bisa dicek, bisa dengan menggunakan Lilliefors. Kalau untuk melatih kemampuan berhitungnya atau untuk melatih ketelitiannya bisa menggunakan Lilliefors, atau bisa juga dengan menggunakan SPSS dan Minitab bagi yang sudah available dengan laptopnya, ya. Silakan dicoba-coba untuk dengan menggunakan data yang ini. Nah, baik, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Ya, terima kasih. Selesai materinya hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya, kalau ada yang ingin didiskusikan, mari kita lanjutkan via WhatsApp. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.